Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Air Mata di Madangkara. Hari ini mendung. Nampaknya tidak akan lama lagi turun hujan. Padahal jala ikan ini basah kuyup. Harus dijemur sampai kering, supaya besok pagi siap dipergunakan menjala ikan di laut. Tapi langit mendung. Biarlah. Sebab angin berhembus cukup kencang. Lama-lama juga akan kering diangin-anginkan terus-menerus. Paman! Hah? Oh, Garni. Paman Gangadhara. Nih, sayangku. Apa kabar, Paman? Baik-baik saja. Garnis, dan kau? Saya juga baik-baik saja, Paman. Bagaimana dengan... Berkat doa Paman, selama merantau, saya selalu dapat mengatasi mara bahaya dan berhasil berjumpa dengan Bentar dan Ibunda Pramita. Oh, benarkah, Garnis? Kau berhasil bertemu dengan adikmu dan ibumu? Ya, benar, Paman. Marilah kita masuk ke dalam rumah. Aku ingin sekali mendengar kisah perjumpaanmu dengan Bentar dan Pramita. Baik, Paman. Garnis, beberapa waktu yang lalu, kau masih merupakan seorang gadis remaja yang lincah, periang, dan manja. Sekarang kau sudah menjadi seorang wanita yang dewasa. Kematangan jiwamu sudah nampak pada paras wajahmu. Paman, merantau untuk waktu yang lama membuat saya dapat memahami makna kehidupan ini. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, Paman. Syukurlah. Paman senang sekali mendengarnya. Dan sekarang, lekaslah ceritakan perjumpaanmu dengan Bentar dan ibumu Pramita. Baik, Paman. Paman masih ingat ketika Batara menceritakan punya teman seorang gadis yang bernama Anjani? Iya, aku masih ingat. Gadis itu sudah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Raden Bentar, putra seorang raja. Ya, aku ingat. Putra Raja Madangkara. Ya, ketika itu, begitu mendengar nama Raden Bentar, jantung saya langsung berdebar keras. Tapi kita semua menyadari bahwa Raden Bentar adik saya bukanlah putra seorang raja, tapi putra seorang bekas panglima perang di Kadipaten Sradeng. Benar. Ternyata perasaan saya benar bahwa Raden Bentar, putra Raja Madangkara itu sesungguhnya adalah Raden Bentar, adik kandung saya, Paman. Oh, benarkah begitu? Ya. Bagaimana jalannya? Ayahmu Panglima Rahasbistara sudah meninggal. Bagaimana mungkin jadi Raja Madangkara? Adalah terlalu mustahil. Sama sekali tidak masuk akal. Begini, Paman, kisahnya terlalu panjang. Lelap sekali dia tidur. Mungkin kecapean. Malam ini aku tidak bisa tidur. Sedikit pun aku tidak merasa mengantuk. Ingat terus kepada kakakku, Kakang Bok Dewi Pramita. Pasti dia pun ingat terus kepadaku. Tuanku, hamba mengaturkan sembah. Paman Gangadhara. Garnis, ada apa? Saya bermimpi. Ya, saya hanya bermimpi, Paman. Kau mimpi apa, Garnis? Kau mengigau, lalu tiba-tiba bangun mendadak sekali.
Saya bertemu dengan Tuanku Brahma, Paman. Tuanku Brahma? Dia sangat tampan dan gagah perkasa. Berpakaian emas gemerlapan, duduk di punggung Raja Wali. Ya, Raja Wali emas gemerlapan. Dia tersenyum kepada saya, Paman. Lalu turun dan berjalan mendekati saya. Nampaknya agung sekali. Sekujur tubuh saya lemas, tidak sanggup memandang tatapan matanya yang berwibawa. Kemudian saya terbangun, Paman. Ketika kau tiba di Madangkara, Tuanku Brahma sudah lama meninggal. Ya, benar, Paman. Berarti sekalipun kau belum pernah melihat wajahnya, bukan? Ya, benar, Paman. Nah, bagaimana kau dapat memastikan bahwa yang kau lihat di dalam mimpimu itu adalah Tuanku Brahma? Tuanku Brahma adalah seorang raja dan punya tunggangan seekor burung Raja Wali raksasa. Bentuk tubuhnya, sinar matanya, parasnya yang tampan sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Bentar kepada saya. Sehingga saya yakin benar bahwa yang saya lihat di dalam mimpi adalah benar Tuanku Brahma. Sungguh ajaib. Orang yang sudah meninggal bisa hadir kembali di dalam mimpi. Dan dia datang kepadamu. Yang boleh dikatakan tidak ada ikatan darah dengannya. Iya. Paman, apa maknanya? Orang yang sudah meninggal hadir di dalam mimpi. Brahma tidak pernah meninggal. Suara siapa itu, Paman? Brahma hadir bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan. Suaranya. Garnis, kita kedatangan tamu agung. Tamu agung, Paman? Seorang tokoh yang memiliki ilmu sangat tinggi telah datang berkunjung ke rumah kita. Siapakah dia, Paman? Suaranya terdengar dekat sekali. Tapi orangnya tidak nampak. Selamat datang, Tuan yang terhormat. Sudilah kiranya menampakkan diri agar kita dapat saling tegur sapa dengan wajar. Terima kasih. Itu Paman, ya berdiri di ruangan tengah. Seorang pria yang amat gagah, nampak berwibawa. Paman, dialah yang nampak dalam mimpi. Meskipun sekarang berpakaian sederhana, tapi tetap tampak agung. Selamat datang di rumah kami yang terlalu sederhana ini, Tuan. Maafkan saya bila kedatangan saya membuat kegaduhan dan kegelisahan. Benarkah Tuan Brahma? Benar. Aku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Bukankah sudah wafat? Yang wafat adalah Brahma ciptaan. Brahma ciptaan? Iya. Aku bisa menciptakan Brahma tidak hanya satu. Berlipat-lipat ganda aku pun sanggup. Sebab aku punya ilmu marih rupa. Jadi, marilah kita bicara dengan tenang. Maaf. Karena terlalu gugup dan takjub. Saya lupa mempersilahkan duduk. Mari Tuan, silakan duduk. Terima kasih. Jadi yang dibakar dan abu jenazah yang
disimpan di dalam gua pantai selatan adalah Brahma ciptaan. Sedangkan Tuanku Brahma yang asli tetap hidup sampai sekarang. Yang berada di hadapan saya ini. Benar? Tapi bisakah kau tidak menyebutku Tuanku Brahma? Mengapa, Tuan? Sebab aku adalah ayahmu. Hah? Ayahku? Ibumu Dewi Pramita adalah istriku. Dan adikmu Bentar, anakku. Jadi kau juga anakku. Terima kasih, Tuanku. Ayahanda Brahma. Nah, bagus. Begitulah seharusnya kau memanggil aku. Mengapa Ayahanda berbuat begitu, Ayah? Aku ingin melakukan uji coba. Uji coba? Selama ini kerajaan Madangkara merupakan sebuah kerajaan yang amat mulus. Hampir tidak ada cacat. Semua pegawai keraton, dari tukang sapu sampai tumenggung, bekerja giat, penuh disiplin dan jujur. Begitu pula dengan rakyat. Semua bekerja dengan rajin pada bidangnya masing-masing. Aman dan damai serta sentosa. Jangankan perampok, pencuri ayam pun tidak ada. Benar-benar merupakan sebuah negeri impian yang mulus dan tentram. Nah, itu semua sungguh-sungguh tidak masuk akal. Itu adalah berkat keahlian tuanku di dalam mengatur kerajaan. Sehingga semuanya berjalan dengan sempurna, tanpa cacat. Saudara Gangadhara, saya adalah manusia biasa yang banyak kekurangannya. Dan itu saya tahu benar. Juga saya yakin, para bawahan saya juga mengetahuinya. Tapi seolah-olah tidak dihiraukan. Inilah yang paling aneh. Tuanku terlalu dikjaya, sehingga semuanya takut. Tidak berani berbuat macam-macam terhadap tuanku. Nah, inilah yang aku tidak mau. Aku tidak mau mereka patuh karena takut. Maka aku harus mengambil jalan pintas, yaitu pura-pura meninggal. Kedengarannya sangat lucu, seperti badut murahan. Tapi apa boleh buat, semua itu demi kebaikan masa depan Madangkara. Nah, ternyata dugaanku adalah benar. Bahwa Madangkara sama saja dengan kerajaan-kerajaan lain, banyak cacatnya. Terbukti, setelah aku meninggal, muncullah bermacam-macam masalah. Bahkan lebih gawat dari yang aku duga, yang telah disaksikan oleh Garni sendiri, yaitu perang saudara. Ya. Lalu setelah Ayahanda Brahma mengetahui semuanya itu, bagaimanakah rencana selanjutnya? Aku akan kembali ke Madangkara. Alangkah bahagianya. Tentulah Madangkara akan kembali sempurna seperti sedia kala. Agar tidak terjadi seperti dulu lagi, yaitu terlalu mulus, karena semuanya takut kepadaku, maka aku akan hadir dengan cara yang lain. Maksud Ayahanda? Kalau dulu aku langsung tampil paling depan, maka sekarang aku hanya akan berada di belakang layar. Itu pun sudah lebih dari cukup, Ayahanda. Sebelum aku kembali ke Madangkara, aku akan menurunkan beberapa ilmu kadikjayaan kepadamu. Apakah kau bersedia? Alangkah bahagianya. Saya akan mendapatkan warisan ilmu kadikjayaan langsung dari Ayahanda. Selama hidupku, aku tidak pernah punya murid. Tapi sekarang, dengan resmi aku akan mengangkat kau sebagai muridku. Maukah kau menjadi muridku? Ayahanda Brahma, terimalah sembah sujud saya. Saya akan mengabdi sepenuh jiwa raga saya. Terima kasih, Garnis. Memang tidak masuk akal sebuah kerajaan dapat menjadi mulus tanpa cacat seperti Madangkara. Dan Brahma khawatir bahwa itu semua adalah ungkapan dari kepatuhan yang palsu. Maka untuk mengujinya,
diperlukan sebuah uji coba yang sifatnya menyolok, meskipun nampaknya lucu dan kekanak-kanakan. Namun semua itu demi kebaikan masa depan Madangkara. Dan Garnis merasa sangat bahagia dapat menjadi murid tunggal Brahma Kumbara, seorang tokoh yang paling dikjaya di Tatar wilayah Kulon. Garnis berjanji di dalam hatinya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat mewujudkan cita-cita Brahma. Mengapa Brahma memilih Garnis sebagai murid tunggalnya yang resmi dan bukannya Bentar, Paksi, atau Wanapate? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh ini di waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda.